Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 akan menyajikan tentang uji statistika non-parametrik. Untuk anggota kelompok kami ada, next. Untuk anggota kelompok 1 ada si Persadi Tamusina atau saya sendiri, ada Wiwit Anggini, dan ada Yudhistira Setiadi. Next. Untuk definisi uji statistika non-parametrik, yang pertama ada Introduction to Research tahun 2016. Statistik non-parametrik adalah rumus yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ketika data melanggar satu atau lebih asumsi untuk prosedur parametrik. Jika varian dalam populasi miring atau asimetris, jika data yang dihasilkan dari ukuran ordinal atau nominal, atau jika ukuran sampel kecil, peneliti harus memiliki statistik non-parametrik. Umumnya, statistika non-parametrik adalah metode riset yang membuat inferensial statik tanpa lagi memperhatikan distribusi yang mendasarinya, sehingga metode ini cocok dengan distribusi non-normal tanpa asumsi. Alasan tanpa asumsi karena data penelitian diambil dari distribusi normal. Selanjutnya ada kapan uji statistika non-parametrik digunakan. Analisis non-parametrik digunakan ketika peneliti tidak tahu distribusi data yang diamati. Kemudian, analisis ini digunakan ketika data berdistribusi secara tidak normal. Analisis ini digunakan bukan hanya data jumlah kecil saja, namun juga pada data berjumlah besar yang distribusinya tidak bisa dipastikan. Selain itu, uji ini digunakan jika hipotesis yang nantinya diuji tidak untuk generalisasi parameter dari populasi data. Walaupun sebagai alternatif, namun analisis non-parametrik ini tidak dapat diaplikasikan ketika jenis datanya adalah kontinum. Maka dari itu, jika jenis data adalah kontinum, harus ditransformasikan dulu ke non-kontinum. Nah, ini adalah contoh kasus pada ekonomi dalam penggunaan statistika non-parametrik. Nah, pertama itu terjadi ukuran ordinal, bukan taraf tinggi, yang misalnya preferensi konsumen atas 5 jenis barang, misalnya barang 1, 2, 3, 4, dan 5. Dari preferensi ini, karena kita melihat asumsi atau sampelnya itu tidak terdistribusi normal, makanya dia disebut dengan menggunakan statistika non-parametrik. Begitu juga dengan kasus pada ekonomi yang ketiga, tiga memiliki preferensi lebih dari 2, tapi perbedaannya belum tentu 1. Yang ketiga itu tingkatan eksekutif 4 manajer. Nah, dari 3 kasus pada ekonomi ini menggunakan statistika non-parametrik. Sekian materi yang bisa kelompok 1 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.